fayujlisanihi, keduanya mendudukkannya, fayaqulani lahu, dan keduanya berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dia pun berkata, la adri, maka dia pun menjawab, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya pun berkata lagi kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu, la adri, dia pun menjawab, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Fayaqulu, la adri, saya tidak mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dan dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Maka marilah kita senantiasa meluruskan hati dan niatan kita bahwa apa yang kita laksanakan semata-mata karena menginginkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang pernah kita sampaikan. Terakhir kita sampai pada hadis Bara' bin Azib, yaitu tentang bagaimana perjalanan kehidupan anak manusia ketika dia meninggal, yaitu satu hadis yang diriwayatkan dari Bara' bin Azib. Bagaimana pada kesempatan yang lalu kita sudah sampaikan tentang keadaan mereka orang-orang beriman ketika roh dicabut. Jadi bagaimana orang-orang mukmin mereka akan dimudahkan ketika roh dicabut dari jasad, laksana air yang keluar dari syiqaq, dari satu tempat, air yang terbuat dari kulit bagaimana mudahnya roh keluar dari jasad, dan bagaimana setelah roh itu keluar dibawa naik oleh malaikat, dan bagaimana setiap kali melewati sekelompok malaikat maka ditanya, siapa roh yang baik ini? Maka dijawab, dia adalah fulan, anaknya si fulan, dengan disebut nama yang terbaik yang dia gunakan ketika hidup di dunia. Jadi mungkin dahulu dia memiliki suatu nama, kemudian dia mengganti dengan nama yang lain, maka pada saat itu dia akan disebutkan dengan nama yang dia sukai. Begitulah terus hingga mereka sampai ke langit dunia. Lalu mereka meminta untuk dibukakan pintu langit, lantas dibukakan pintu langit tersebut. Kemudian bagaimana para malaikat yang ada di langit tersebut ikut mengantar roh tersebut sampai di langit berikutnya, hingga sampai ke langit yang ketujuh. Kemudian Allah pun berfirman, tulislah catatan hambaku di Ilyin.
dan kembalikan roh itu ke bumi, sebab darinya aku menciptakan mereka dan ke dalamnya aku mengembalikan, serta daripadanya aku akan membangkitkannya lagi. Lantas Nabi pun bersabda bahwa roh tersebut dikembalikan ke jasadnya. Jadi sebagaimana disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, idza wudi'atil jinazatu wahtamalaha ar-rijalu ala a'naqihim. Jadi apabila jenazah itu telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka, fa in kanat salihatan qalat qaddimuni wa in kanat ghaira salihatin qalat ya wailaha aina yadhhabuna biha yasma'u sautaha kulla syai'in illal insan walau sami'ahu sa'iqa. Jadi dalam satu riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadi apabila jenazah telah diletakkan dan dibawa oleh orang-orang di atas pundak mereka, jika dia jenazah orang yang soleh, maka dia akan berkata, segerakanlah aku. Namun jika dia jenazah orang yang tidak soleh, maka dia akan berkata, celaka ya. Kemana mereka akan membawa jenazah ini? Semua makhluk mendengarnya kecuali manusia. Jika mereka mendengarnya, niscaya dia akan pingsan. Ini hadis riwayat Bukhari. Jadi bagaimana sejatinya roh yang soleh, dia ingin cepat kembali ke jasadnya untuk mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Maka di antara sunnahnya ketika ada orang yang meninggal, bagaimana segera dikuburkan. Ini keadaan mereka orang-orang yang meninggal. Kemudian dua malaikat mendatanginya ya, mendudukkannya dan bertanya, siapa Tuhanmu? Bagaimana dia seorang mukmin, dia akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Itu keadaan orang beriman. Adapun tentang bagaimana nanti keberadaan mereka orang-orang kafir, maka keadaannya berbeda dengan orang beriman. Bagaimana mereka mengalami keadaan yang sangat menyakitkan ya. Jadi di sana dijelaskan tentang keadaan mereka orang-orang kafir. Jadi ketika mereka hendak meninggalkan dunia menuju kepada kehidupan akhirat, maka datanglah kepadanya. Jadi wa inna abdal kafira, sesungguhnya seorang hamba yang kafir, idza kana fi inqita'i minad dunya, ketika dia hendak meninggalkan dunia, wa iqbalin minal akhirah,
dan menuju kepada kehidupan akhirat, nazala ilaihi minas samai malaikatun sudul wujuh, maka turun kepada mereka dari langit malaikat-malaikat ya, yang sudul wujuh, dengan wajah yang hitam pekat. Ma'ahumul musuh, bersama dengan mereka kain kasar ya, yang berasal dari neraka. Fayajlisuna minhum maddal basar, kemudian mereka pun duduk di hadapan orang ini sejauh mata memandang. Summa yaji'u malakul maut, kemudian setelah itu datang kepadanya malaikat maut. Hatta yajlisa inda ra'sihi, dia malaikat maut duduk di atas kepala orang ini. Fayaqul, dan dia berkata, ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa yang buruk, ukhruji ila sahati minallahi wa ghadab, keluarlah kamu menuju kemurkaan dari Allah dan kemarahannya. Qala fatufarraqu fi jasadihi, maka roh itu berpencar, berlari-larian di dalam jasadnya. Fayang tazi'uha kama yungtaza'us safudu minas sufil mablul, maka dicabutlah roh itu dengan paksa, sebagaimana dicabutnya besi berduri dari kain wol yang basah. Fayakhudhuha, maka kemudian malaikat maut pun mengambil roh tadi. Faida akhadaha lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta yaj'aluha fi tilkal musuh, maka ketika roh itu sudah berada di tangan malaikat maut, maka tidak dibiarkan roh itu tetap berada di tangannya walaupun sekejap, dia langsung diambil oleh mereka malaikat-malaikat tadi yang ada di hadapan orang tadi sejauh mata memandang. Kemudian roh itu ditaruh di dalam kain kasar yang mereka bawa dari neraka. Wa yahruju minha ka'antani rih jifatin wujidat ala wajhil ard, maka keluarlah roh itu dengan bau yang busuk, yang paling busuk yang ada di atas muka bumi. Fayash'aduna biha, kemudian mereka pun membawa naik roh itu. Fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikah, dan tidaklah mereka melewati sekelompok malaikat illa qalu, kecuali mereka para malaikat itu bertanya, mahada ruhul khabith, maka kemudian mereka bertanya, siapakah roh yang buruk ini? Fayaqulun, maka mereka pun menjawab, fulan ibn fulan bi akbahi asma'ihi allati kana yusamma biha fid dunya, maka dijawab, dia adalah fulan, anaknya si fulan, dengan disebut nama yang paling buruk yang dia gunakan ketika dia hidup di dunia. Hatta yuntahabihi ila sama'id dunya, sampai akhirnya berakhir di langit dunia. Fayustaftahu lahu, kemudian mereka minta agar pintu langit dibukakan untuknya. Fala yuftahu lahu, maka pintu langit itu tidak dibukakan untuknya. Summa qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca, la tufattahu lahum abwabus sama' wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Jadi tidak akan dibukakan untuk mereka pintu-pintu langit, dan mereka tidak akan masuk surga sampai ada unta masuk lubang jarum. Ini ayat Rasulullah bacakan untuk mereka orang-orang kafir.
Jadi ayat ini untuk mereka orang kafir, bukan untuk orang beriman. Karena kalau orang beriman, mereka akan masuk surga dengan keimanannya, selama imannya tidak dirusak dengan kesyirikan. Jadi ayat ini, la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhulunal jannata hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, itu untuk orang kafir. Ini yang mengatakan, yang membacakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla pun berfirman, uktubu kitabahu fi sijjin fil ardis sufla. Setelah itu Allah pun berfirman, tulislah catatan dia ya di sijjin, di lapisan bumi yang paling rendah, di lapisan bumi yang paling rendah. Fatut rahuruhu torhan, summa qara'a wa may yusyrik billah faka'annama kharra minas sama'i fatahtafuhu at-tayru aw tahwi bihi rihu fi makanin sahiq fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Jadi kemudian uktubu kitabahu fi sijjin fil ardi sufla, tulislah, firman Allah tadi, Allah berfirman, tulislah catatan dia di sijjin, di lapisan bumi yang paling rendah. Fatut rahuruhu torhan, jadi kemudian roh itu dicampakkan ya, roh itu dicampakkan. Kemudian setelah roh itu dicampakkan ya, kemudian beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, siapa yang menyekutukan Allah maka seolah-olah dia tersungkur dari langit lantas burung menyambarnya, atau sebagaimana diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Jadi ini keadaan mereka orang-orang kafir. Kemudian fatu'adu ruhu fi jasadihi, kemudian roh itu dikembalikan ke dalam jasadnya. Wa ya'tihi malakan, dan datanglah kepadanya dua malaikat. Fayujlisanihi, keduanya mendudukkannya. Fayaqulani lahu, dan keduanya berkata kepadanya, man rabbuk, siapa Tuhanmu? Fayaqul, dia pun berkata, la adri, maka dia pun menjawab, aku tidak tahu. Fayaqulani lahu, kemudian keduanya pun berkata lagi kepadanya, ma dinuk, apa agamamu? Fayaqulu la adri, dia pun jawab, saya tidak tahu. Fayaqulani lahu, ma hadzal rajulul ladzi bu'itsa fikum, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Fayaqulu la adri, saya tidak mengetahui. Fayunadi munadin minas sama'i an kadzdzaba, maka terdengarlah suara seruan dari langit, dia berdusta. Fa'afrisu lahu minan nar, maka bentangkanlah permadani baginya dari neraka. Waftahu lahu baban ilan nar, dan bukakan untuknya pintu menuju neraka. Fayatihi min harriha, kemudian datanglah rasa panas ya, atau datanglah panas itu darinya. Wasamumiha, dan juga bau yang tidak enak ya.
wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta yahtalifa fihi atlauhu, kemudian disempitkan atasnya kuburannya. Jadi bagaimana kuburannya itu menyempit, menghimpit ya, hatta tahtalifa fihi atlauhu, sehingga tulang-tulang rusuknya itu bersilangan. Wa ya'tihi rajulun qabihul wajhi, setelah itu datanglah seorang laki-laki dengan wajah yang buruk, qabihus siyab, dengan pakaian yang jelek, muntinur rih, dengan bau yang busuk. Fayaqul absir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu. Fayaqulu man anta fawajhuka wajhu yaji'u bisyar. Fayaqulu ana amalukal khabis. Fayaqulu rabbi la tuqimis sa'ah. Jadi laki-laki tadi itu kemudian mengatakan absir billadhi yasu'uka, jadi bergembiralah kamu dengan apa yang menjadikan kamu apa itu jelek gitu ya. Artinya kabar, tapi kabar buruk. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Fayaqul, maka dia pun berkata, man anta, siapa kamu? Fawajhuka wajhu yaji'u bisyar, wajahmu adalah wajah yang mendatangkan keburukan. Fayaqulu, maka dia pun menjawab, ana amalukal khabis, aku adalah amal kamu yang buruk. Maka kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ini keadaan mereka orang-orang kafir ketika roh itu dicabut. Jadi bagaimana orang kafir dia mengatakan, wahai Rabb, wahai Tuhanku, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Ini hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hadis menceritakan tentang perjalanan orang yang meninggal dunia. Baik dia ini orang soleh ataupun dia ini ahli maksiat, mereka ini orang kafir. Bagaimana jenazah dari orang yang gemar melakukan amal soleh, maka dia dari akhir perjalanannya dia ingin disegerakan tiba ya, ketemu dengan hari kiamat. Karena apa? Karena banyaknya pahala yang menantinya. Sedangkan mereka orang-orang yang gemar melakukan kemaksiatan, perbuatan dosa, bagaimana di akhir perjalanannya di alam barzah dia berharap agar tidak ditegakkan hari kiamat, karena dia tidak ingin disiksa dengan siksaan yang lebih parah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin faraihum wa raihanum wa jannatun naim. Jika dia orang yang mati itu termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh ketentraman dan rezeki serta surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi di dalam surat Al-Waqiah ayat 88 sampai 89. Jadi bagaimana mereka orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, mereka golongan as-sabiqun, bagaimana tatkala meninggal dunia mereka merasakan kegembiraan, bagaimana mereka mendapatkan rezeki berupa kebaikan-kebaikan tatkala roh itu akan dicabut. Sehingga di dalam
surat Fussilat ayat yang ke-30. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan kepadamu. Ini keadaan mereka ketika orang beriman mau meninggal. Bagaimana malaikat turun kepada mereka, menghibur mereka, karena sesungguhnya orang beriman dan orang yang meninggal itu ya, artinya secara umum orang yang meninggal mereka akan melihat malaikat. Sebagaimana kalau di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-22, yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lil mujrimina wa yaquluna hijran mahjura. Jadi pada hari mereka melihat malaikat, di hari itu tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang berdosa. Mereka berkata hijran mahjura. Dan Al-Hafidh Ibnu Katsir beliau menyebutkan tentang yauma yarawnal malaikata, mereka melihat malaikat, itu ada dua penafsiran. Yang pertama, bahwa mereka akan melihat malaikat menjelang kematian. Kemudian yang kedua, mereka melihat malaikat pada hari kiamat. Sehingga Ibnu Katsir katakan, bal yauma yarawnal malaikata la busra yauma idzil lahum wa dzalika yasduqu ala waqtil ihtidari hina tubashiruhumul malaikatu binnar wa ghadabil jabbar. Tetapi mereka melihat malaikat dan tidak ada kabar gembira bagi mereka, dan itu tepat ketika kejadian ini dipahami pada waktu menjelang kematian, yaitu pada saat malaikat itu memberikan ancaman kepada mereka dengan neraka dan murka Allah. Ini kepada orang kafir. Wahada, kata dia, bikhilafi halil mu'minin fi waqti ihtidarihim fa innahum yubassaruna bil khairat wa khusulil masarrat. Dan ini berbeda dengan kondisi orang mukmin ketika menjelang kematiannya. Mereka mendapatkan kabar gembira dengan kebaikan dan akan mendapatkan kesenangan. Jadi mereka orang kafir maupun orang beriman bagaimana melihat malaikat ketika mau meninggalnya. Mereka orang-orang kafir mereka akan diberikan ancaman ya, sementara orang-orang beriman diberikan kabar gembira. Sehingga bagaimana orang mukmin, sebagaimana hadis yang dulu sudah kita sampaikan, ketika mendengar hal itu orang-orang beriman suka bertemu dengan Allah, maka Allah pun suka bertemu dengannya. Kemudian Ibnu Katsir menyebutkan pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa melihat malaikat itu nanti adalah pada hari kiamat. Dia katakan wa qala akharun
balil muradu biqaulihi yauma yarawna malaikah, yakni yaumal qiyamah. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa maksud ayat mereka melihat malaikat itu pada hari kiamat. Qalahu Mujahid wa Dhahak wa ghairuhuma, dan ini adalah pendapat Mujahid, Ad-Dhahak dan yang lainnya. Kemudian setelah itu beliau Imam Ibnu Katsir memberikan komentar, wala munafata baina hada wa baina ma taqaddama, fa innal malaikata fi hadainil yaumaini yaumil mamati wa yaumil ma'adi tatajalla lil mu'minina walil kafirina. Dan pendapat kedua ini tidak bertentangan dengan pendapat yang sebelumnya, karena para malaikat di dua hari tersebut, yaitu hari kematian dan hari kebangkitan, mereka menampakkan diri kepada orang mukmin dan orang kafir. Fatubashirul mu'minina birrahmati waridwani, lalu mereka memberikan kabar gembira ya, berupa rahmat dan ridho bagi kaum mukminin. Wa tuhbirul kafirina bil haibati wal khusrani, dan mereka memberikan kepada orang kafir itu kabar berupa kecelakaan dan kerugian. Fala busra yauma idil lil mujrimin, dan tidak ada kabar gembira bagi orang-orang yang rajin berbuat dosa ketika itu. Jadi ini keadaan mereka. Jadi bagaimana para malaikat atau malaikat ini akan datang kepada orang-orang yang hendak meninggal. Dan di dalam satu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga mengatakan, innal mu'mina idza hadarahul maut syahidathul malaikah fasallamu alaihi wa basyaruhu bil jannah. Sesungguhnya ketika hamba mukmin pada waktu menjelang kematiannya akan disaksikan oleh malaikat, dan mereka memberi salam kepada orang mukmin tadi dan memberikan kabar gembira dengan surga. Sehingga tentang keadaan mereka orang-orang beriman, Ibnul Qayyim beliau pernah menyebutkan di dalam kitabnya Ar-Ruh, dengan dia katakan, wa qad sumi'a ba'dul muhtadirina yaqul ahlan wa sahlan wa marhaban bihadhil wujuh. Dan terkadang, kata dia, bisa didengar kalimat yang diucapkan oleh orang yang hendak meninggal, hendak mati, dia itu mengatakan ahlan wa sahlan wa marhaban bihadhil wujuh, selamat datang ya, wajah-wajah baru dia. Artinya bagaimana orang itu sampai mengatakan semacam itu? Kemudian dia katakan, wa ahbaroni syekhuna an ba'dil muhtadirin, guru kami menceritakan kepadaku mengenai peristiwa yang terjadi pada sebagian orang menjelang kematiannya. Ini perkataan Ibnul Qayyim. Jadi ini golongan orang-orang yang tadi, yang mendapatkan kenikmatan, golongan orang-orang yang mereka termasuk as-sabiqun. Bagaimana dia akan melihat kenikmatan di hadapannya ketika hendak meninggal dunia, sehingga dia akan berbahagia, dia senang, dia tentram.
Dan Allah juga sebutkan, wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka salam bagimu wahai dari golongan kanan. Jadi dalam surat Al-Waqiah ayat 90 sampai 91. Bagaimana golongan orang-orang yang selamat dari ashabul yamin? Mereka akan mendapat kenikmatan-kenikmatan sebagaimana golongan as-sabiqun. Walaupun ashabul yamin ini nanti berada di bawah as-sabiqun, tapi mereka mendapatkan salam ya dari malaikat. Mereka mendapatkan ucapan selamat dengan janji-janji yang menyenangkan bagi mereka ketika roh itu keluar dari jasad mereka. Kemudian di ayat berikutnya Allah juga sebutkan, wa amma in kana minal mukadzabin wa amma in kana minal mukadzibin adh-dhalin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan dan sesat, maka dia disambut siraman air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Ini golongan yang ketiga, yaitu ashabus shimal. Jadi tatkala mereka hendak dicabut rohnya, bagaimana mereka disambut dengan siraman air yang mendidih, dan selanjutnya dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini disebutkan di dalam tafsir Al-Qurtubi. Kemudian inna hada lahuwa haqqul yaqin, di ayat berikutnya, fasabbih bismi rabbikal adim. Sungguh inilah keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha besar. Jadi ini keadaan mereka, orang-orang yang meninggal. Ini bapak-bapak ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang bagaimana perjalanan roh ya yang akan dialami oleh seseorang setelah, artinya ketika dia hendak meninggal. Maka setelah itu baru kemudian kita masuk kepada pembahasan alam barzah. Karena setelah meninggal, maka seseorang dia akan masuk ke alam berikutnya, yaitu alam barzah, satu tempat persinggahan pertama setelah kematian. Itu yang menjadikan Utsman bin Affan, beliau senantiasa menangis setiap kali melihat kuburan ya, sebagaimana kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka. Jadi Hani Maula Utsman itu pernah mengatakan, kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabula lihyatahu faqila lahu tutkarul jannatu wa naru fala tabqi wa tabqi min hada. Jadi bahwasanya Utsman setiap kali dia berdiri di atas kuburan, maka dia menangis sehingga air matanya membasahi jenggotnya.
maka dikatakan kepadanya, tutkarul jannatu wan naru fala tabqi wa tabqi min hada. Ketika dikatakan tentang surga neraka, kamu tidak menangis, tapi kamu menangis karena ini. Faqal, maka kemudian dia pun mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal qabra awalu manzilin min manazilil akhirah. Dia katakan sesungguhnya Rasulullah bersabda, sesungguhnya kuburan itu adalah awal dari fase ya, dari kehidupan, dari apa itu awalu manzilin, jadi rumah pertama dari fase-fase kehidupan akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisarumin. Kalau seandainya dia selamat pada kehidupan ini, pada tahapan ini, maka kehidupan setelahnya akan lebih mudah lagi. Wa illam yanjum minhu fama ba'dahu asyaddu min. Kalau dia tidak selamat pada kehidupan ini, pada tahapan ini, maka kehidupan setelahnya akan lebih susah lagi. Qala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu mandaran qattun illal qabru afda'u min. Kemudian dia berkata, Rasulullah bersabda, aku tidak pernah melihat satu pemandangan yang lebih mengerikan daripada pemandangan kubur. Artinya kehidupan alam kubur ya. Jadi ini yang disebut dengan alam barzah, di mana secara bahasa barzah itu maknanya perantara. Bainahuma barzahul la yabghiyan, di dalam surat Ar-Rahman. Antara keduanya itu ada barzah, ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Jadi dua laut yang bertemu ya, yang airnya tidak bisa kumpul itu kan. Kemudian dikatakan bainahuma barzah. Jadi di antara keduanya itu ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Itu secara bahasa barzah itu pembatas. Yang air ini tidak masuk ke sini, ini juga tidak ke sini, padahal itu air bertemu gitu loh. Itu secara bahasa makna barzah itu pembatas. Artinya itu pembatas kalau berkaitan dengan kehidupan setelah kematian, maka barzah itu adalah kehidupan ya yang dialami oleh seseorang antara kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat. Sehingga di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100 di sana dikatakan wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'asun, dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Dan alam barzah ini sering disebut dengan alam kubur karena kebanyakan orang yang mati itu dikubur, walaupun tidak semuanya ya, tidak semuanya. Ada orang-orang yang mereka mati kemudian jasadnya itu dibakar, kemudian abunya dibuang ke laut, ditebar di udara gitu ya. Artinya dia tidak dikubur, tetapi sekalipun dalam keadaan semacam itu dia tetap masuk ke alam kubur, karena kita harus bedakan antara alam kubur dengan tanah pekuburan. Ini dua hal yang berbeda. Kalau alam kubur itu adalah alam gaib, sementara tanah pekuburan itu bukan gaib. Kenapa? Karena bisa kita lihat, bisa kita gali, bisa kita pegang. Itu tanah pekuburan. Adapun alam kubur itu alam gaib yang tidak bisa disaksikan. Artinya tidak bisa dilihat oleh orang yang hidup.
Nah kemudian kenapa kita sering mendengar adab kubur gitu ya? Maka Ibnu Hajar beliau katakan wa innama udifal adabu ilal qabri liqauni mu'damihi yaqa'u fihi wa liqaunil ghalibi alal mauta ayuk baru wa illa fal kafiru wa man sya'allah ta'dibahu minal usati yu'adzabu ba'da mautihi walau lam yudfan walakinna dzalika mahjubun anil khalqi illa man sya'allah. Jadi Ibnu Hajar katakan disandarkannya adab kepada kubur itu ya, disebut dengan adab kubur itu ya, karena mayoritas terjadinya adab itu di kuburan. Hal itu karena kebanyakan orang yang meninggal itu dikubur. Meskipun orang kafir dan siapa saja yang Allah berkehendak untuk mengadabnya dari kalangan para pelaku maksiat, tetap saja akan diadab setelah meninggalnya meskipun tidak dikubur. Akan tetapi kata dia, hal ini tertutup, tidak bisa dilihat oleh manusia. Karena sekali lagi alam kubur ya, apa yang terjadi di sana ini perkara gaib. Jadi berbicara tentang masalah alam kubur, sekali lagi ini merupakan alam gaib. Alam barzah itu ya, itu merupakan alam gaib yang itu akan dialami oleh siapapun dengan mati dengan cara apapun. Orang-orang yang mati dimakan ikan, maka dia juga akan masuk ke alam kubur. Orang yang mati dengan cara apapun, dia akan masuk ke alam kubur walaupun jasadnya tidak dikubur. Sebagaimana Fir'aun yang jasadnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai sekarang masih utuh, dan Allah katakan di dalam surat Yunus ayat 92, fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi bagaimana Fir'aun jasadnya sampai sekarang masih utuh karena Allah selamatkan. Itu yang mengabarkan Allah, fal yauma nunajjika bibadanika, maka pada hari ini kami selamatkan badanmu. Tapi sekalipun Fir'aun tidak dikubur, bagaimana dia mengalami peristiwa alam kubur? Sehingga di dalam surat Ghafir ayat 46 di sana dikatakan an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa asyiya. Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Wa yauma taqumus saah adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Jadi kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. Dan pada hari terjadinya kiamat dikatakan kepada malaikat, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam adab yang sangat keras. Dan ini adalah adab kubur yang dialami oleh Fir'aun. Setiap pagi dan petang dia merasakannya sampai datangnya hari kiamat nanti. Yang ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwasanya Fir'aun bersama dengan bala tentaranya, mereka itu disiksa di alam barzah, di alam kubur. Walaupun tadi Fir'aun dia jasadnya masih utuh, tidak dikubur, walaupun mungkin bala tentaranya yang tenggelam di Laut Merah pada waktu itu juga tidak dikubur karena dimakan ikan gitu loh. Bagaimana mereka tetap mengalami alam kubur.
atau alam barzah. Kemudian ada beberapa perkara yang terjadi di alam barzah yang akan menimpa kepada seseorang. Yang pertama yaitu kegelapan kubur, yang kedua himpitan kubur, dan yang ketiga fitnah kubur, serta yang keempat adab kubur atau nikmat kubur. Jadi 4 perkara yang akan dialami oleh seseorang di alam barzah. Yang pertama kegelapan kubur, yang kedua himpitan kubur, kemudian yang ketiga fitnah kubur, yang keempat adab kubur ataupun nikmat kubur. Berkenaan dengan kegelapan kubur, Abu Hurairah radhiyallahu an dia meriwayatkan annam ra'atan sauda kanat taqumul masjidah fafaqadaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ala anha. Jadi sesungguhnya ada seorang wanita berkulit hitam yang dia ini suka membersihkan masjid. Dia berkhidmat untuk masjid. Nah, pada suatu hari Rasulullah mencarinya dan tidak menemukannya. Jadi biasanya tiap hari Rasulullah mendapatkan wanita ini bersih-bersih masjid. Nah, pada suatu hari Rasulullah kehilangan dia, Rasulullah tidak menemukannya. Maka Rasulullah pun menanyakan tentangnya, fasa'ala anha au anhu faqalu mata. Maka dijawab dia telah mati. Qala, maka Rasulullah berkata, afala kuntum adantumuni. Maka kemudian ketika Rasulullah dikabari tentang perkara tersebut, bahwa para sahabat mengatakan dia telah meninggal, maka Rasulullah mengatakan, kenapa kalian tidak mengabarkan kepadaku? Qala faka'annahum sagharu amroha. Seolah-olah mereka itu mengecilkan wanita ini, meremehkan wanita ini karena cuma seorang wanita hitam tukang bersih-bersih masjid gitu ya. Au amrohu faqala, maka kemudian setelah itu Rasulullah pun mengatakan, tunjukkan kepadaku di mana kuburannya. Fadalauhu, kemudian mereka pun menunjukkan kepada Rasulullah. Fasalla alaiha, kemudian Rasulullah pun berdoa untuknya. Summa qal, kemudian Rasulullah pun berkata ya, inna hadhil kubur mamlu'atun dulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini penuh dengan kegelapan bagi penghuninya. Ini dalil bahwa kuburan itu gelap ya. Alam kubur itu gelap. Inna hadhil kubur mamlu'atun dulmatan ala ahliha wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Dan sungguhnya Allah azza wa jalla meneranginya karena doaku atasnya. Maka yang paling penting kita perhatikan ketika ada orang yang meninggal itu mendoakan. Jadi kita datang takziah itu bukan cuma datang konggo-konggo, kadang-kadang cuma jauh-jauh pulang ya. Ketika sampai di tempat orang yang kita takziah cuma datang duduk kemudian ngobrol, tidak mau mendoakan. Padahal yang bermanfaat bagi orang yang meninggal itu doa. Kita datang sholatkan, yang penting itu ya. Ada di beberapa tempat kadang-kadang yang hadir itu sekian ratus, yang nyolatkan itu cuma beberapa gelintir saja ya. Jauh-jauh datang cuma untuk ngobrol dengan temannya ya. Atau bahkan kadang-kadang gibah
ngobrol sana sini, membicarakan ini itu ya, dan lain-lain yang tidak bermanfaat baginya. Maka kalau bisa kita datang, sholatkan, ikut menyolatkan. Maka bagaimana ya, kita nyiapkan tempat untuk sholat. Kadang-kadang tempat sholat tidak disiapkan atau bahkan sempit, cuma beberapa orang saja udah penuh gitu ya. Sehingga sekali lagi kita lihat banyak orang-orang yang takziah itu antara yang nyolatkan dengan yang tidak, banyak yang tidak. Padahal Rasulullah bersabda, wa innallaha azza wa jalla yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Sesungguhnya Allah menerangi kuburan itu karena doaku atasnya. Sehingga bagaimana Nabi pernah mendoakan Abu Salamah dengan mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyin wahlufhu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana walahu ya rabbal alamin wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, kata Rasulullah, dan tinggikanlah derajatnya bersama orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadikanlah penggantinya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Ampunilah kami dan dia, wahai Rabbul Alamin. Lapangkanlah kuburannya dan berilah cahaya baginya. Nih, ini menunjukkan bahwa kuburan itu gelap. Yang menerangi bukan lampu. Ya, yang menerangi bukan lampu. Ya. Jadi lampu yang kadang-kadang ada itu, kuburan yang dikasih lampu. Karena dengan anggapan kan kuburan gelap, bener kuburan gelap. Tapi penerangnya bukan lampu. Lampu itu untuk orang yang masih hidup. Ya. Tapi doa ya. Ini yang pertama tentang kegelapan kubur. Kemudian yang kedua nanti tentang dhammah atau doktoh, himpitan kubur dia. Bagaimana orang-orang yang meninggal itu nanti akan mengalami yang namanya himpitan kubur ketika di barzah. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, inna lil qabri doktotan walau kana ahadun najian minha najam minha Sa'd bin Mu'adz. Sesungguhnya pada alam kubur itu ada himpitan. Seandainya ada orang yang selamat, niscaya yang akan selamat itu adalah Sa'ad bin Mu'adz. Kita tahu Sa'ad bin Mu'adz seorang sahabat Ansor ya, yang soleh, yang luar biasa. Sampai-sampai ketika dia meninggal ya, ketika meninggalnya Sa'ad bin Mu'adz, dikatakan bahwasanya Rasulullah bersabda, hadzal ladzi taharraka lahul arsy wa futihat lahu abwabus sama wa syahidahu sab'una alfan minal malaikah laqad dhamma dhammatan summa furija anhu. Inilah orang yang karenanya, artinya Sa'ad bin Mu'adz ini, ketika meninggalnya arsy itu goncang. Inilah orang yang karenanya ars goncang. Pintu-pintu langit dibuka, 70.000 malaikat menyaksikannya. Sungguh dia telah dihimpit dengan sekali himpitan kemudian dilepaskan. Jadi nanti tidak ada yang selamat dari himpitan, dari himpitan kubur ya. Termasuk orang-orang soleh. Walaupun nanti para ulama menjelaskan tentang masalah himpitan kubur ini, nanti yang selamat ada yang mengatakan mereka para nabi, para rasul itu ya. Tapi selainnya mereka tidak selamat. Sebagaimana hadis-hadis yang menyebutkan perkara ini, seperti hadis yang lain, lau aflata ahadun min dimmatil qabri la aflata hadas sobi.
Jadi hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika ada seorang bayi anak kecil yang meninggal, beliau mengatakan, andaikan ada yang selamat dari himpitan alam kubur, sungguh anak ini akan selamat. Bayi ini, kita tahu bayi belum terkena beban, dia belum dosa, dia belum terkena beban taklif dia, tapi dia pun merasakan himpitan kubur. Dan Rasulullah katakan, seandainya ada orang yang selamat dari himpitan alam kubur, sungguh anak ini dia yang selamat. Jadi berkenaan dengan siapa yang mengalami himpitan ini nanti secara umum, semua mengalaminya. Orang kafir, orang munafik, mereka akan mengalami, walaupun nanti keadaan mereka lebih parah ya. Sampai-sampai dalam hadis tadi dikatakan, wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta yahtalifa fihi atlauhu. Jadi kemudian kubur itu menghimpit hingga tulang-tulangnya itu remuk ya, bersilangan. Adapun nanti jumhur mengatakan, kebanyakan para ulama mereka mengatakan hanya Nabi dan Rasul yang tidak mengalami himpitan alam kubur. Sehingga Imam As-Suyuti beliau mengatakan, wal ma'ruf annal anbiya la yudghatun. Pendapat yang ma'ruf, kata dia, para nabi tidak mengalami himpitan. Ini perkataan Imam As-Suyuti. Kemudian Imam Al-Munawi dia mengatakan, wa aqulu istisna'uhul anbiya dhahir wa amal awliya fala yakadu yasihu. Ala taro ila jalalati maqami Sa'd ibn Mu'ad wa qaddamma. Jadi Imam Al-Munawi dia katakan, saya katakan pendapat yang mengecualikan para nabi dari terkena himpitan adalah pendapat yang kuat, kata dia. Adapun mengecualikan para wali, maka ini pendapat yang tidak tepat. Kalau para wali itu tidak mengalami gitu ya, kata dia, ini tidak tepat. Tidakkah kamu lihat bagaimana keutamaan keagungan Sa'ad bin Mu'ad gitu ya? Dia saja yang memiliki kedudukan yang tinggi, dia tetap mengalami himpitan kubur. Padahal kemuliaan Sa'ad bin Mu'ad tadi, sampai ketika dia meninggal aras goncang, tapi dia tetap mengalami keadaan semacam ini, yaitu dihimpit oleh kuburan. Walaupun nanti bagi orang-orang yang soleh itu himpitan sebentar ya, kemudian dilepaskan, karena nanti ada hadis bagaimana setelah itu kuburnya diluaskan seluas mata memandang ya. Dan tentang bentuk himpitan kubur bagi orang beriman, itu nanti para ulama mereka menjelaskan ya, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Pertama, mereka mengatakan bahwa himpitan yang mereka rasakan itu adalah himpitan maknawi, yaitu berupa rasa takut dan gelisah, bukan himpitan yang hakiki. Itu perkataan ulama. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sehingga Abu Bakar At-Taimi rahimahullah dia katakan, kana yuqalu inna dhammatal qabri innama asluha annal ardo ummuhum wa minha khuliqu faghabu anhal ghibatan tawilah falamma raddu ilaiha auladaha dhammathum dhammal walidatil lati ghaba anha waladuha. Masyaallah ya. Jadi Abu Bakar At-Taimi dia katakan, para ulama mengatakan bentuk himpitan di alam kubur itu pada asalnya itu bagi orang beriman ya, karena bumi itu bagikan ibu bagi manusia. Dari sanalah manusia itu diciptakan. Kemudian tiba-tiba dia tidak ada lagi di bumi, artinya pergi gitu ya.
untuk waktu yang lama. Ketika dia hidup itu kan berarti dia meninggalkannya. Seorang ibu ya yang dia ditinggalkan oleh anaknya gitu ya. Lah ketika anak-anak itu tadi itu pulang ya, ketika anak-anak bumi itu dikembalikan kepadanya, mati kan, jasadnya kan dikembalikan ke bumi, maka dia merasakan himpitan tadi seperti seorang ibu yang menghimpit anaknya yang telah pergi dalam waktu yang lama. Jadi himpitan bagi orang beriman itu nanti seperti itu, seperti himpitan bumi itu seperti seorang ibu yang dia kehilangan anaknya karena telah lama pergi, yang kemudian dia pulang. Seorang ibu akan memeluk anaknya dengan pelukan yang kuat gitu ya, sehingga sampai terasa sempit kan ketika dipeluk oleh ibunya dengan pelukan yang kuat itu. Tapi itu nggak akan terus-terusan. Ini yang mengatakan bahwa himpitan itu adalah himpitan maknawi gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu himpitan yang mereka rasakan itu memang himpitan yang hakiki. Ada yang mengatakan semacam itu, namun hanya sebentar. Hanya sebentar, sehingga Al-Munawi rahimahullah mengatakan al-mu'minul kamil yundomu alaihi summa yanfariju anhu sari'an. Seorang mukmin yang sempurna imannya, dia akan mengalami himpitan, kemudian dengan cepat segera dilepaskan. Wal mukminul asi yatulu dhammuhu. Adapun mukmin yang ahli maksiat, maka akan diperlama himpitannya. Summa yataraha anhu ba'du, kemudian setelah itu akan dilepaskan, tapi lebih lama. Wa annal kafira yadumu dhammuhu. Adapun orang kafir, maka himpitannya itu lama gitu ya. Jadi sampai datangnya hari kiamat. Au yakadu ayyadum, atau hampir-hampir selamanya itu ya, selama di alam kubur tadi itu. Jadi memang keadaannya berbeda-beda. Nah, himpitan ini nanti terjadi sebelum pertanyaan malaikat bagi orang beriman. Sebelum pertanyaan malaikat, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin beliau juga menjelaskan tentang perkara ini. Setelah ditanya dia bisa menjawab, maka dia akan diluaskan kuburannya seluas mata memandang. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Peristiwa-peristiwa yang akan dihadapi oleh mereka orang-orang yang meninggal, sampai kepada nanti dia akan masuk ke alam-alam berikutnya. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Kalau ada salah khilafnya saya istighfar kepada Allah, mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Mari kita tutup majelis pada kesempatan pagi hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.